Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine here. How about you? I hope you are fine too. Today we will learn about narrative text. Before I explain about narrative text, I want to ask you some questions. Do you know fiction story? Apakah kamu tahu cerita fiksi? What kind of fiction story that you know? Apa saja cerita fiksi yang kamu ketahui? What are the characters of the fiction story? Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Kemudian the background or the setting of the fiction story. Apa latar belakang waktu dan tempat dari cerita fiksi tersebut? Oke, kita ambil contoh sebuah cerita fiksi dongeng. Ada sebuah dongeng yang bercerita tentang Putri Salju dan 7 kurcaci. Tokohnya berarti ada salju, kemudian ada pangeran, dan ada 7 kurcaci. Dan yang satu lagi adalah nenek sihir. Di sana latar belakang waktunya adalah pada zaman dahulu. Nah, itu latar belakang waktunya. Kemudian juga latar belakang tempatnya adalah di dalam sebuah hutan. Kalau misalnya pangeran itu tadi mungkin di dalam istananya, nanti ketika mereka akan hidup bersama. Dan pesan moralnya, janganlah kamu berbuat jahat kepada orang lain karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Nah, itu salah satu contoh dari cerita fiksi. Kemudian di dalam cerita fiksi terdapat di dalamnya itu ada pembukaan yang terdiri dari tokoh-tokoh tadi, kemudian ada latar belakang waktu dan tempat. Kemudian yang kedua adalah adanya permasalahan. Permasalahan muncul ketika si Putri Salju bertemu dengan si nenek sihir yang tidak suka dengan Putri Salju tersebut. Lalu dia berniat untuk mencelakakan Putri Salju tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah dari yang dihadapi oleh si tokoh. Pada saat di bagian kedua atau di bagian permasalahan, dia bertemu tukang sihir yang memberinya apel, kemudian dia tertidur. Dan resolusinya adalah pemecahan masalah dari masalah itu adalah ketika dia bertemu dengan si pangeran yang kemudian benar-benar mencintainya dan mencium tangannya, lalu si putri itu terbangun. Nah, itu pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir koda itu artinya kesimpulan atau pesan moral yang disampaikan oleh si cerita fiksi tersebut. Mari kita lihat penjelasan tentang struktur dari teks naratif. Teks naratif memiliki satu orientation atau pendahuluan. Di dalamnya adalah terdapat tokoh atau dilambangkan dengan who, kemudian waktu terjadinya cerita ini atau when, dan yang ketiga what atau apa yang terjadi di awal-awal cerita. Oke, yang berikutnya di bagian kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini maksudnya adalah permasalahan yang muncul yang dialami oleh tokoh utama, dan kemudian di bagian kedua ini bisa dari awal muncul permasalahan sampai klimaks atau puncak masalah. Maksudnya masalah yang muncul bisa satu atau dua saja, tapi bisa juga lebih dari satu atau dua. Oke. Dan yang ketiga, bagian resolusi. Resolusi adalah bagian terpecahkannya masalah oleh si tokoh yang bisa dipecahkan oleh si tokoh utama sendiri atau dibantu oleh tokoh-tokoh yang menunjang dalam cerita tersebut. Bagian yang terakhir adalah reorientation. Reorientation atau akhir cerita biasanya terdiri dari pengulangan kalimat atau ringkasan dari cerita yang telah diceritakan di atas. Bisa juga
adanya pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut oleh si penulis. Jadi bagian keempat ini bisa disebut reorientation, bisa juga disebut koda. Bagian berikutnya dari teks naratif adalah jenis-jenis teks naratif. Bisa dilihat di sini. Di bagian pertama, jenis teks naratif yang pertama adalah legend. Legend artinya legenda. Adapun legenda adalah asal-usul cerita tentang asal-usul munculnya sesuatu. Kemudian yang kedua, fairy tale. Fairy tale atau artinya dongeng. Dongeng biasanya adanya di luar negeri atau berasal dari luar negeri yang kemudian diadaptasi ke Indonesia menjadi versi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah folktale atau folklore. Folktale atau folklore itu cerita rakyat. Cerita rakyat di Indonesia seperti Malin Kundang, Sangkuriang, dan lain-lain. Yang keempat, fable. Fable itu artinya cerita binatang-binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Misalnya berjalan, kemudian berbicara, pokoknya bertingkah laku seperti manusia. Contoh fabel adalah si kancil dan si buaya dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah myth. Myth itu artinya cerita kepahlawanan, baik cerita kepahlawanan dari luar negeri seperti Superman, Spiderman, Batman, dan lain-lain. Kemudian cerita kepahlawanan seperti di Indonesia adalah Gatot Kaca, Ramayana, dan sebagainya. Untuk memahami sebuah teks naratif diperlukan pengetahuan tentang kata kerja past tense. Masih ingat tentang kata kerja past tense? Kata kerja past tense adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terjadi di masa yang telah lalu. Bisa sesuatu terjadi di masa lalu atau perbuatan itu terjadi di masa yang telah lalu. Dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja di barisan kedua. Kalau kamu buka kamusmu, ada deretan kata-kata, di situ ada 4 baris. Nah, kamu pilih yang di bagian kedua. Oleh sebab itu, past tense biasanya disebut sebagai kata kerja kedua. Dan kebanyakannya di dalam teks naratif itu digunakan, bukan kebanyakan lagi, memang semuanya di dalam teks naratif itu biasanya digunakan kata kerja kedua, kecuali pada bagian-bagian kalimat ucapan langsung yang diucapkan oleh tokoh di dalam cerita. Selebihnya, misalnya ucapannya tidak langsung, maka yang digunakan adalah kata kerja kedua. Okay. Well, students, ada pertanyaan? Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang tugas untuk kalian adalah cari dan teliti sebuah teks naratif, baik itu legend, myth, fable, fairy tale, atau folklore. Kemudian ceritakan kembali berdasarkan versimu sendiri dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang lebih ringkas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.